Dari dulu memang harus begitu. Polisi itu, Polri itu adalah alat negara, bukan alat pemerintah, bukan alat kekuasaan. Persoalannya, mengapa dia sering dicap sebagai alat kekuasaan sampai pernah diberikan apa namanya parcok gitu seperti itu. Itu sebenarnya kritik yang membangun. Nah, yang bisa menjadikan Polri itu netral, betul-betul sebagai alat negara, tidak sebagai alat kepentingan politik, bukan alat pemerintah, dan bukan juga digunakan untuk balas dendam politik, itu adalah presiden. Tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Kembali bersama kami di NTV Prime, pemirsa. Tepat di peringatan 80 tahun Bayangkara, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan langsung di hadapan Korps Kepolisian. Presiden menegaskan hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik, tidak boleh melayani kepentingan kelompok, dan tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Pernyataan ini bisa jadi sinyal kuat sekaligus otokritik bagi institusi penegak hukum kita. Apakah komitmen ini akan menjadi kenyataan ataukah sekedar komoditas politik di perayaan tahunan? Kita akan bahas bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom sore hari ini. Kita tersambung dengan Kepala Badan Reserse Kriminal, maksud kami Kabar Reskrim Polri 2008-2009, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Dan juga dari Bandung, Jawa Barat, kita tersambung dengan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Profesor Muradi. Kita sapa para narasumber. Pak Susno, Prof. Muradi, selamat sore. Selamat sore, Pak Nela. Selamat sore, Profesor. Selamat sore, Pak Susno. Apa kabar? Sehat ya? Baik, kita membahas seputar apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ya di hari ulang tahun ke-80 Polri. Sebagai mantan Kabar Reskrim, saya ingin ke Pak Susno dulu. Bagaimana Anda membaca pesan di balik pidato Presiden, terutama yang mengutip jangan jadi alat dendam politik. Nah, ini justru sangat ditekankan oleh Presiden Prabowo. Bagus ya. Pertama kita ucapkan selamat ulang tahun ke-80 kepada Korps Bayangkara ya. Menanggapi pidato Presiden, jangan menjadi alat dendam politik dan sebagainya, itu bagus sekali ya. Bagus sekali karena sesuai dengan apa pegangan Polri Tribrata Catur Prastia. Polri adalah Rastra Kotama ya. Dari dulu memang harus begitu. Polisi itu, Polri itu adalah alat negara, bukan alat pemerintah, bukan alat kekuasaan. Persoalannya, mengapa dia sering dicap sebagai alat kekuasaan sampai pernah diberikan parcok gitu seperti itu sebenarnya kritik yang membangun. Nah, yang bisa menjadikan Polri itu netral, betul-betul sebagai alat negara, tidak sebagai alat kepentingan politik, bukan alat pemerintah, dan bukan juga digunakan untuk balas dendam politik, itu adalah presiden. Presiden. Karena Kapolri itu berada di bawah presiden. Pemegang kekuasaan tertinggi di kepolisian itu adalah presiden. Jadi bagaimana presidennya? Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh presiden itu bukan lip service, betul-betul akan begitu. Nah, menanggapi apa pidato presiden, saya yakin elit Polri, mulai dari Kapolri, pejabat Polri, Kapolda, sampai dengan pimpinan Polri terendah, berpegang pada itu. Jangan takut gitu untuk berbuat, untuk menindak siapapun pelaku kejahatan, siapapun yang melanggar hukum untuk ditindak.
gitu. Jangan tebang pilih dan janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah mengkriminalisasi karena presiden telah memberikan seperti itu. Dan kita beranggapan presiden itu apa yang diucapkan itu yang dipegang oleh presiden. Jangan sampai presidennya mengucapkan itu tapi di balik itu lain gitu. Nah, maka pimpinan Polri-nya atau aparat Polri-nya bingung. Yakinlah bahwa Polri itu sudah dewasa dari segi umur, dari segi penguasaan hukumnya bagus, kemampuannya bagus, dan sebagainya baik. Kemudian dari segi dukungan anggaran cukup dan sebagainya, maka Polri bisa diharapkan untuk sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Presiden. Persoalannya terletak pada siapa? Terletak pada Presiden dan pimpinan Polri gitu. Ya. Oke, tapi Pak Susno, pengalaman Anda di sistem gitu ya, tekanan politik atau pesanan dari kelompok tertentu, itu seperti apa sih gambarannya? Apakah memang sekonstruktif itu, katakanlah dalam mempengaruhi independensi penyidik misalnya? Independensi penyidik akan terganggu oleh campur tangan ya. Campur tangan itu campur tangan internal dan campur tangan eksternal. Internal itu ya paling tinggi ya Kapolri kan. Bisa merosot ke bawah, Kapolda kepada bawahannya. Nah, eksternal bisa dari elit politik. Kemudian elit pemerintahan. Elit politik siapa? Ya, dari DPR. Elit pemerintahan siapa? Presiden yang paling tinggi. Nah, kalau dua ini sudah memberikan dukungan politik, ya, Presiden sudah mengatakan netral. Jangan jadi alat kepentingan politik. Jangan jadi alat balas dendam gitu. Nah, Polri tentunya akan tegak lurus dia. Tetapi manakala dukungan itu tidak seperti apa yang diucapkan gitu. Nah, seperti apa yang dinilai oleh publik itu ya Polri tidak bisa tegak gitu. Walaupun sudah dijelaskan di dalam statusnya adalah alat negara. Mengapa tidak bisa? Itu pertanyaan besarnya. Pertanyaan besarnya karena apa? Pimpinan Polri yang tertinggi, Kapolri, itu posisinya bisa diganti tiap hari, tiap saat. Tergantung siapa? Tergantung presiden dengan persetujuan DPR. Kalau dua lembaga itu sudah mau ganti Kapolri, ya sudah. Artinya netralitas itu sangat terpengaruh oleh kedudukan. Nah, persoalan berikutnya, ada enggak orang yang berani memimpin suatu lembaga, misalnya Panglima TNI, Kapolri, dan sebagainya, netral karena tidak bisa digoyahkan oleh kepentingan politik ataupun kepentingan oleh elit pemerintahan menyangkut posisinya. Itu yang kita harapkan. Sebenarnya kita berharap untuk lembaga yang paling netral dulu KPK. Tapi KPK sekarang kan sudah menjadi bagian organ pemerintah. Yang kedua, sejak dulu memang sudah diberi kedudukan netral adalah hakim. Persoalannya sekarang, mulai dari Mahkamah Agung sampai dengan hakim yang berada di pengadilan negeri, apakah mereka bisa independen? Itu pertanyaan kita. Independen dari pengaruh kekuasaan, independen dari itu. Kalau contoh hakim saja misalnya tidak bisa, apalagi aparat penegak hukum yang lain seperti Polri dan Kejaksaan. Jadi artinya hanya tergantung pemimpin tertinggi kita, tergantung presiden, tergantung dengan DPR kita. Kalau dua lembaga itu tidak mencampur urusan politik, mencampur urusan pemerintahan terhadap pimpinan Polri, insya Allah Polri netral, Polri sesuai dengan yang diharapkan dalam pidato presiden. Saya yakin Polri itu baik gitu. Oke. Banyak pesan tegas yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya hari ini. Saya juga ingin ke Prof. Muradi dari perspektif politik dan keamanannya. Anda menilainya seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo yang kemudian ini jika seorang presiden harus mengingatkan kembali ya Korps Bayangkara untuk tidak berpolitik praktis, apa artinya? Ada 3 hal saya kira ya. Yang pertama memang ini berkaitan soal komitmen dari presiden sendiri karena alat itu adalah polisi itu kan dia instrumen negara, dia bisa kemudian dibawa kemanapun oleh presiden. Jadi yang menggerakkan untuk berpolitik ya presiden begitu katakanlah atau orang yang ada di atasnya. Itu poin pertama. Itu yang kedua, saya kira pengalaman di banyak negara ya
posisi polisi pada akhirnya sebenarnya memang bergantung pada apa yang menjadi kepentingan eksekutif. Nah, kalau dalam pendekatan, misalnya beberapa pendekatan kasus di beberapa tempat ya, di India, di Brazil itu ada dua yang disebut sebagai alat politik untuk pemenangan penguasa ya. Pertama itu adalah kriminalisasi politik yang tadi Pak Yusnus sampaikan, misalnya mengejar lawan-lawan politik untuk diproses secara hukum. Yang kedua adalah kekerasan politik. Nah, itu dua itu yang bisa dilakukan oleh polisi sebenarnya. Nah, tapi dalam hitungan katakanlah 2 tahun terakhir, kecuali kasus Agustus ya 2025, dua hal itu kan tidak dilakukan oleh polisi. Ada secara prinsipil sebenarnya ketika isu Parcok muncul, internal polisi sudah mengerem ya, istilah saya, sudah mengerem untuk kemudian tidak terlalu berada dalam posisi campur tangan untuk hal politik. Termasuk misalnya bahkan ketika pilkada ya November 2024, kemudian situasinya berubah total ketika kemudian mereka sudah terfragmentasi oleh publik sebagai bagian dari instrumen kekuasaan waktu itu ya. Artinya memang ulang tahun 1 Juli 2026 ini itu momentum ya, bahwa kemudian Presiden menegaskan. Saya kira kita tunggu saja komitmen seperti apa, karena yang mampu menggerakkan polisi. Prof. Muradi. Kalau Presiden mau A, mau B, mau C, maka yang menggerakkan itu adalah Presiden. Nah, tinggal bagaimana kemudian Presiden punya komitmen. Artinya apa? Artinya ada yang terakhir. Artinya adalah kemudian upaya untuk Presiden untuk memastikan polisi profesional itu adalah komitmen yang harus kemudian dijaga betul. Karena beberapa kasus misalnya kita melihat beberapa situasi politik hari ini, saya kira banyak yang kemudian memposisikan polisi dalam posisi yang kemudian seolah-olah ya menjadi garda politik dari penguasa gitu ya. Saya sih menangkapnya justru sebaliknya sekarang ya. Hari ini polisi kemudian bergeser dari situasi yang kemudian membuat mereka tersudut dalam konteks misalnya tadi ya Pak Sul sampaikan soal Parcok dan sebagainya, atau kriminalisasi kasus dan sebagainya, itu kan bergerak pada level yang kemudian sangat receh. Contoh misalnya saya begini, upaya polisi untuk misalnya menenangkan demonstrasi. Ini kan jauh lebih soft ketimbang misalnya 2-3 tahun yang lalu. Artinya ada pembelajaran di situ. Tinggal saya kira bagaimana kemudian teman-teman di internal Polri itu bisa kemudian betul menangkap pesan dan harapan publik dan juga kemudian arahan Presiden supaya kemudian mereka tidak lagi kemudian tergoda karena begini, dalam banyak kasus godaan politik itu bukan cuma dari luar, tapi juga dari dalam. Nah, dari dalam ini saya kira Pak Sus nanti bisa cerita panjang lebar bagaimana kemudian orang resah misalnya tidak naik pangkat, dia akan keliling macam-macam supaya kemudian dia bisa kemudian mendapatkan posisi yang dia mau. Nah, ini yang saya kira kalau di internalnya sudah tidak lagi terbuka atau tidak punya harapan yang bermuluk-muluk untuk jadi sesuatu ya, maka upaya untuk melakukan politisasi yang dikhawatirkan di arahan Presiden tadi, saya kira peluangnya sangat kecil gitu, Mbak. Oke, Pak Susno, Presiden Prabowo juga menyebutkan frasa hukum tidak boleh menjadi alat bagi mereka yang punya uang. Nah, ini ada indikasi institusi ini masih rawan ditarik ke pusaran konflik kekuasaan, atau seperti yang dikatakan oleh Prof. Muradi tadi, justru sekarang tantangannya mungkin ya muncul dari bawah begitu? Ya, jadi sangat menarik ya pidato Presiden Prabowo, terutama yang pada penekanan terakhir 1, 2, 3, 4 sampai dan seterusnya. Itulah harapan masyarakat selaku pemilik Polri kepada Polri pada HUT Bayangkara ke-80. Nah, sebenarnya itulah harapan masyarakat ditujukan kepada siapa sebenarnya alamat itu? Alamat itu yang bisa merubah itu adalah Presiden. Jadi apa yang diucapkan Presiden tadi sebenarnya Kritik ya. bukan untuk Polri, tapi itu adalah wujud dari tekad Presiden untuk memperbaiki Polri. Kalau Presiden mau baik, mau tidak mau apa yang diucapkannya tadi terwujud, jangan jadi alat kepentingan politik, jangan jadi alat jadi orang berduit, jangan kriminalisasi dan sebagainya. Itu tergantung Presiden. Itu Presiden. Itu ditujukan pada dirinya. Jadi kalau yang diucapkan oleh Presiden tadi betul, itu tidak hanya omon-omon, ya baik Polri-nya. Pasti baik. Karena apa? Kedudukan Kapolri itu yang menentukan Presiden. Bisa seminggu diganti 3 kali kok Kapolri. Tergantung Presiden dengan DPR. Nah, DPR itu sekarang 75% kan sudah dikuasai oleh Presiden. Jadi
Ya. Nah, sama dengan saya sampaikan lagi. Kenapa reformasi seolah-olah mandek gitu tidak jalan? Reformasinya tergantung presiden. Nah, kenapa tergantung presiden? Semua hasil daripada tim percepatan reformasi Polri udah diserahkan pada presiden. Nah, apakah presiden sudah merintahkan kepada Kapolri? Ini loh hasilnya A, B, C, D. Nah, yang paling penting yang diharapkan oleh publik terkait reformasi adalah perilaku. Perubahan sikap perilaku. Dan insya Allah sekarang sudah mulai membaik ya. Iya. Pungli, kekerasan, supaya tidak ada hal-hal yang bersifat lain-lain, maka harus sifatnya humanis. Kan pimpinan Polri sudah meminta SIM, tidak ada lagi pungli dan sebagainya, perpanjangan STNK dan sebagainya, tidak pakai duit gitu. Itu sudah. Nah, tinggal nanti Presiden itu kan tingkat presiden mau perbaiki Polri apa tidak. Ya, Jadi baik atau tidak Polri baik. tergantung presiden. Baik, Pak Susno dan juga Prof. Muradi, nanti kita masih akan membahas terkait hal ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami, NTV Prime masih akan kembali untuk Anda seusai jeda azan maghrib berikut ini.